Hai, this is Olivia here, welcome back to my channel. I'm so excited karena di video kali ini aku akan bahas sebuah parfum, dan parfum ini adalah brand lokal, dan mereka ini parfumnya ini baru launching banget, dan nama parfumnya di sini adalah Mind Dot Perfume. Jadi di sini aku udah punya produknya, cuma produknya ini belum aku buka, jadi nanti kita akan unboxing bareng-bareng. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, turn on notification supaya kan nggak ketinggalan info video yang aku upload. Oke, kalau udah kita langsung aja cus ke videonya, cus. Oke, jadi ini kita unboxing dulu. Ini benar-benar masih fresh from the oven. Jadi nanti akan benar-benar first impression, dan by the way aku tidak dipromosikan oleh si Mind Dot Perfumery. Jadi ini aku beli sendiri. Jadi aku akan kasih tunjukkan ke kalian wanginya kayak gimana, kelebihannya apa dan lain sebagainya. Oke. Karena aku kan pecinta parfum. Kalau misalkan kalian tahu dan ngikutin aku di Instagram, aku tuh bener-bener suka banget sama parfum, koleksi parfum. Dan untuk saat ini parfum favorit aku ini adalah Humans yang Orgasm, yang ini. Kalau misalkan kalian ngikutin aku di Instagram, aku udah berkali-kali bilang kalau parfum ini benar-benar bagus banget. Dan ini aku udah beli hampir setengah tahun yang lalu, atau bahkan udah setahun kayaknya. Setengah tahun, 6-8 bulan yang lalu, dan ini masih berkurang cuma segini. Karena dia itu wanginya benar-benar awet banget, dan juga apa ya, nggak perlu banyak kali semprot gitu loh untuk punya wangi yang sangat-sangat tahan lama. Oke, jadi ini udah aku unboxing, dan untuk penampakan pertamanya dia itu kayak gini. Tada! Jadi dia ini tulisannya adalah Mind, ada titiknya ini dibaca dot, jadi bacanya adalah Mind Dot. Terus di sini aku beli yang Scent Designer Kit, jadi aku beli yang botol kecil-kecil. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli parfum, cuman kalian nggak pengen langsung beli yang besar, kalian bisa beli apa kayak versi kitnya gitu, jadi kecil-kecil, bisa buat travel size juga. Jadi di dalamnya dia itu dapat kayak gini. Jadi dia ini kayak bisa ditanam gitu. Terus dalam waktu 2-3 minggu dia itu akan apa ya, tumbuh. Jadi di dalamnya ini kalau misalkan kalian kelihatan kayak ada titik-titik biji-biji warna hitam, itu adalah seed dari tumbuhan ini. Aku nggak tahu ini tumbuhan apa, cuman nanti aku akan coba tanam. Nanti aku akan kasih update-nya itu di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian kepo gimana perkembangannya si ini, kalian bisa langsung follow Instagram aku di description di bawah. Terus di dalamnya di sini juga ada keterangan parfumnya. Jadi ini aku by the way beli yang versi untuk cewek ya. Terus di sini juga ada voucher. Jadi ada voucher kayak gini. Terus selanjutnya dalamnya kayak gini. Tada. Jadi dapat 5 parfum, 1 2 3 4 5 ya, dapat 5 parfum. Jadi dia itu dapat kayak beginian banyak gitu. Kalau nggak salah ini buat apa sih? Paper apa itu namanya, pokoknya kalau misalkan kalian biasanya belanja beli parfum itu kan biasanya disemprot di kayak kertas yang panjang itu kan. Nah ini kayak gitu mungkin ya, I don't know. Oke, jadi aku akan jelaskan sedikit tentang parfum dari Mind Dot ini. Jadi aku sempet DM Instagram mereka, dan mereka itu kan aku tanya kan, Kak, kalau boleh tahu ini parfum lokal apa bukan? Terus habis itu mereka jawab, iya Kak, ini parfum lokal. Mereka itu kayak apa ya, born di Indonesia, cuman kayak apa ya, peraciknya atau kayak staffnya itu mereka itu kayak dari luar negeri gitu loh. Jadi mereka itu brand lokal, cuman untuk orang-orang di dalamnya mereka itu kayak ngerekrut dari luar negeri kayak gitu. Jadi menurut aku ini untuk kualitasnya kayaknya kualitas luar negeri, cuman mereka itu lokal brand gitu loh. Jadi sebenarnya lokal brand, cuman di dalamnya orang-orangnya itu dari luar negeri. Nggak semuanya luar negeri sih, pasti ada orang Indonesianya, cuman peraciknya atau apanya gitu aku lupa. Ya pokoknya intinya reviewnya kayak gitu. Terus oh ya, aku lupa juga, dan kelebihan dari parfum ini adalah kalian bisa layer parfum ini. Jadi misalkan kalian bisa langsung layer 2 parfum sekaligus. Jadi misalkan parfum pertama pakai semprot, kalian mau campur dengan parfum kedua, apapun itu terserah, dan itu akan menciptakan bau yang beda lagi gitu. Dan kelebihannya lagi adalah kalau misalkan kalian nggak yakin mau beli parfum ini itu kayak baunya takut nggak cocok apa kayak gimana, kalian bisa ambil kuisnya itu ada di linknya mereka di Instagram. Jadi kalian tuh kayak bisa ambil kuis dulu, habis itu setelah kalian jawab kuisnya, kalian akan menemukan parfum yang cocok. Jadi misalkan kalian lebih suka aroma yang gimana, gini, nanti di akhir setelah kuisnya selesai, kalian akan mendapatkan hasil kira-kira parfum mana sih yang cocok sama kalian kayak gitu. Atau alternatif lain, kalian bisa langsung beli si designer kitnya kayak gini. Jadi kalian dapat kecil-kecil, dan ini size nya 2,5 ml kalau nggak salah. Nanti akan aku tulis di bawah ya. Oke, jadi untuk parfum pertama ini yang namanya adalah Ethereal. Get some help. Ethereal, inilah pokoknya. Ya ini. Sebenarnya I'm not good at describing scent, cuman ya I try my best ya, coba dulu. Dan untuk si Ethereal ini aku akan bacain notesnya juga ya. Kalau nggak gitu aku akan langsung tulis di sini aja notesnya. Yang Ethereal ini, oh, what?
Jadi dia itu kayak apa ya, setiap parfum itu punya apa ya, sifatnya sendiri gitu. Jadi katakanlah misalkan kayak aku ya, aku adalah Scorpio, dan Scorpio itu cenderung ke orang yang kayak misterius dan lain-lain. Jadi itu bisa dicocokin sama jenis parfumnya. Jadi misalkan jenis parfumnya ini baunya lebih ke bau yang misterius, bau yang bau yang kalem kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa disesuaikan sama kepribadian kalian. Jadi sebenarnya parfum itu nggak hanya wangi, cuman mereka itu parfum itu punya sifat sendiri. Kalau misalkan kalian pakai parfum itu akan membuat kayak aura kalian atau perawaan kalian tuh lebih keluar gitu loh. Jadi misalkan kayak aku mukanya judes kayak gini, terus habis itu aku pakai parfum yang berbau kayak misterius, habis itu kayak kalem dan kayak gimana, itu kan kesannya jadi lebih kayak orang ini misterius. Jadi kayak nambahin auranya gitu loh. Jadi itulah kenapa aku suka banget sama parfum dan koleksi parfum, karena emang ya itu bener-bener life changer banget gitu loh. Oke, jadi lanjut, ini adalah ethereal. Jadi dia ini untuk sifatnya yang dikasih tahu sama Mindel parfumnya di sini adalah jadi dia ini innocent, aphrodisiac, and notice. Jadi itu adalah kayak kalau misalkan kalian pakai parfum ini itu baunya, kalau misalkan kalian bau itu kayak bau-bau cewek-cewek innocent, terus habis itu kayak bau-bau cewek-cewek yang gimana gitu. Oke, jadi baunya ini lebih ke parfum bayi, bukan parfum bayi yang kayak powdery gitu, enggak. Jadi parfum bayi itu kayak parfum bayi yang seger, yang kalau misalkan kalian tuang ke tangan habis itu baunya langsung terus gitu. Nah, itu adalah parfum bayi yang kayak gitu. Mungkin karena ada si baby breath-nya ini ya, mungkin ya. Jadi dia itu baunya hampir kayak parfum bayi. Terus habis itu aku nyium kayak ada, ini untuk topsnya pertama kali kalau dicium itu kayak ada sedikit vanilanya, nggak tahu ya. Vanilanya bukan vanila yang manis banget, jadi lebih dominan segernya gitu loh, kayak lebih fokus ke baby breath-nya daripada ke vanilanya. Terus ada bau kacangnya juga, kacang apa ini ya, cashew atau almond gitu, I don't know. Di sini tulisannya ada almondnya sih emang. Jadi sebenarnya untuk notes yang ditulis di sini tuh kayak notes yang paling dominan. Kalau misalkan kalian pertama kali cium, dibilang innocent, ini emang cocok untuk orang-orang yang innocent gitu ya, cewek-cewek innocent gitu. Ini cocok karena baunya itu lebih ke arah parfum bayi. Kok parfum sih? Lebih ke arah ke cologne bayi kayak gitu. Oke, next untuk parfum yang kedua ini adalah namanya. Jadi parfum keduanya adalah Lucid Dreams. Jadi untuk si Lucid Dream ini di sini katanya dia itu baunya minimalis, divine, sama exceeding. Kalau nggak salah sih kayak lebih ke clean scent gitu ya, mungkin ya, maybe. Terus ada divine-nya gitu, asik. Untuk cewek-cewek, ibu-ibu, kayak ibu-ibu kantoran, ibu-ibu sukses kayak gitu loh mungkin baunya. Jadi aku akan langsung semprotin aja. Oke. Ini bau peach-nya kerasa banget. Bau peach-nya kerasa, terus habis itu dia itu manis, cuman manisnya nggak terlalu yang overpowering, jadi manis peach kayak gitu. Untuk bau ambergris-nya ini kayaknya masih belum keluar, mungkin ambergris-nya itu nanti ada di base note-nya. Cuman untuk wangi pertama yang aku cium ini adalah bener-bener kerasa banget buah peach-nya, dan buah peach-nya ini bener-bener buah peach yang pure peach gitu loh menurut aku. Jadi peach-nya bukan peach yang kan biasanya bau-bau buah itu kan kadang itu manis banget. Nah, kalau ini manisnya peach itu kayak nggak terlalu overpowering dan juga kayak pas gitu loh. Cuman kalau dibilang minimalis, mungkin minimalis yang baunya itu lebih minimalis, bukan minimalis clean. Biasanya kan minimalis itu kan baunya kayak clean sheet kayak gitu kan. Cuman kalau ini minimalisnya itu lebih ke arah buah kayaknya, jadi buah peachnya itu benar-benar lebih kerasa. Oke, so far aku bener-bener enjoy banget sama bau-baunya mereka. Baunya mereka ini bener-bener kayak nggak ada parfum lokal yang baunya kayak gini, literally. Oke, jadi lanjut. Ini adalah La Bohème. I don't know. Ini La Bohème. Dan untuk La Bohème-nya ini di sini dan untuk pendeskripsian baunya itu di sini tulisannya adalah grounded, niche, dan confident. Apakah aku akan merasa confident ketika memakai ini? We'll see. Oke. Baunya ini earthy banget, jadi bau-bau kayak bau-bau nature kalau menurut aku. Kalau misalkan kalian tuh awam dan juga nyium bau ini itu kayak ada kacangnya, cuman nggak tahu ya itu kacangnya dari mana. Terus emang bener-bener baunya ya. Oke, lanjut, maaf tadi ada paket. Terus ini lanjut aja, ini yang si mana tadi ya, La Bohème ya, La Bohème. Kayak ada kacangnya ya, atau mungkin ini bau okmus. Aku nggak pernah cium langsung bau okmus ya, dan aku baru pertama kali ini punya parfum yang ada notes okmusnya kayak gitu. Oke. Not bad. Oke, next ini parfum keempat. Ini adalah narkotik. Ini tulisannya narkotik.
Oke, jadi baunya intoxicating, Yeah, boy. pleasurable, sama enticing. Harusnya baunya itu ya, harusnya baunya itu sangat-sangat apa ya, kayak menggoda gitu loh, karena di sini ada intoxicating sama pleasurable. Oke, jadi di sini langsung aja aku semprot di sebelah kanan salah. Oke, kalau ini baunya segar. Segarnya itu lebih segar ke arah. Jadi dia ini tulisannya nose-nya adalah blood orange, sea salt, sama amber red. Jadi dia yang buat seger itu emang si orange-nya itu kerasa banget. Cuman orange-nya ini bukan orange yang kecut gitu, bukan. Jadi buah orange yang buah jeruk yang orange itu kan manis baunya. Jadi benar-benar manis buah orange. Terus untuk sea salt-nya juga kecium banget. Jadi sea salt-nya itu ya namanya juga sea salt, pasti baunya ada asin, kayak asin air laut gitu. Cuman nggak terlalu overpowering. Kalau misalkan kalian tahu baunya si Dolce & Gabbana yang light blue itu kan, apalagi yang versi cowoknya itu kan kayak sea salt-nya itu kayak bener-bener, dia itu kayak bener-bener asin banget ketambahan karena dia itu pakai jeruk gitu loh. Jeruk apa sih, bergamot apa lemon gitu, lupa aku. Jadi dia itu sebenarnya udah asin karena sea salt, terus habis itu ditambah citrus yang kecut kayak lemon sama bergamot kayak gitu. Jadi dia itu baunya bener-bener laut banget. Cuman kalau ini baunya itu nggak selaut itu karena dia itu pakai citrusnya itu citrus buah orange yang manis gitu loh. Oke, dan lastly ini adalah parfum terakhir dari series ini. Ini adalah si Floraisen. Harusnya di ini baunya bunga-bunganya karena ada floral. Jadi yang mereka deskripsiin di sini adalah blooming, feminim, sama elegant. Jadi harusnya cocok untuk wanita-wanita yang feminim dan juga kayak kayak gimana gitu. Harusnya cocok sih ya. Karena di sini notes-nya adalah peony, pink pepper, sama white musk. Baunya pasti powdery. Di bau cewek-cewek feminim pasti. Oke. Kayak bau leci tuh. Kayak tahu leci dari kayak misalkan jelly yang my jelly itu kan, my jelly kan biasanya ada rasa leci. Nah, itu baunya hampir ada kayak gitunya. Oke, for some reason dia ini baunya nggak baunya itu nggak sekeluar temen-temennya tadi. Baunya ini bener-bener kayak baunya ini bener-bener soft banget, dan juga cocok sih bener kalau emang cocok untuk cewek-cewek yang feminim dan juga elegan kayak gitu, ini cocok banget. Dan menurut aku si Floraisen ini dia ini baunya adalah yang paling soft daripada temen-temennya. Powdery nggak terlalu powdery sih. Apakah akan tahan lama nggak, kurang tahu ya aku. Kalau untuk bau yang si Floraisen ini kayaknya ketahanannya kayaknya akan lebih rendah daripada si teman-temannya yang 4 tadi karena baunya itu soft. Oke, jadi aku akan mulai campur-campurnya karena sebenarnya di sini untuk wangi parfum ceweknya ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 wangi. Cuman di sini aku cuma punya 5. Jadi aku missing 2. Nah, katanya kalau si La Boheme sama Floris ini kalau dicampurkan dia itu wanginya jadi yang namanya white flower. Dari sini katanya dia itu baunya akan lebih ke earthy floral gitu. Jadi ya langsung dicoba aja. Wanginya beda sih, cuman bedanya nggak yang terlalu signifikan. Jadi itu baunya kayak lebih ke mereka itu kayak lebih combine gitu loh baunya. Jadi misalkan contohnya yang satu baunya earthy, yang satu baunya lebih ke nature gitu. Kalau digabungkan ya kayak kalian punya dua komplemen atau dua sifat yang berbeda kayak gitu. Aku kurang suka sih kayaknya kalau campuran si La Boheme sama Floraisen, karena menurut aku itu yang lebih dominan adalah si La Boheme-nya. Dan untuk si Floraisen-nya tadi kan aku udah bilang kalau dia itu baunya soft. Jadi kayaknya dia tuh softnya itu kalah sama si La Boheme. Nah, sedangkan La Boheme tadi itu kan baunya itu lebih ke earthy dan juga lebih ke nature gitu. Kayak yang aku katakan tadi, dia itu lebih dominan ke bau kayak ada kacangnya atau oak musk tadi ya, I don't know. Oke, jadi di sini aku akan coba si Lucid Dream. Jadi ini aku akan campur si Lucid Dream sama Floraisen. Wait. Oh ya, dan by the way dia itu hasilnya di sini menciptakan bau yang namanya Holy Honey. Bau madu. Well, surprisingly ada bau honey-nya sih. Jadi dia itu bau peach-nya itu kayak tone down, habis itu kecampur sama si Floraisen-nya dia itu kayak create bau madu somehow. Oke, jadi itu adalah si Lucid Dream sama Floraisen. Jadi baunya dia itu katanya di sini adalah Holy Honey dan benar-benar bau madu sih. Keren juga. Oke, lanjut. Ini asik nih. Mainan sama parfum gitu aku suka. Oke, jadi untuk narkotik di sini bisa dicampur sama ethereal, Floraisen sama La Boheme. Oke. Aduh, ciumnya gimana ya? Apa aku cepet? Oke, gini aja. Kan aku dikasih si pepper untuk nyemprotin, kan aku semprotin di sini aja. Narkotik sama ethereal di sini tulisannya dia tuh baunya jadi bergembot vanilla martini.
vanilanya kerasa, cuman lebih ke itu kayak apa ya, yang pertama kerasa itu adalah si bergamotnya, vanilanya kayak di nomor 2 gitu loh. Tapi setelah lama dicium itu bau vanilinya nggak terlalu keluar, jadi vanilinya ada sih, ada hint of vanilinya, cuma yang pertama ke bau dan masih nge-stay ini adalah si bau segernya, jadi bau bergamotnya gitu. Jadi dia itu kayak ada martini, kalau misalkan kalian tahu minuman martini itu kan kayak apa ya, minuman yang kayak di mixing gitu kan, jadi yang namanya jadi kayak martini apa, biasanya kayak gitu, ini martini apa gitu. Terus lanjut, ini yang kedua, ini adalah campuran si narkotik sama fluorescent. Katanya di sini baunya jadi illicit rose, bau rose boy. Oke, bau rose-nya emang jadi bau rose, cuman rose-nya bukan rose yang terlalu menusuk hidung itu enggak. Rose-nya masih rose yang kalem gitu. Mungkin kalemnya ini kebantu sama si fluorescent tadi, kan fluorescent baunya soft. Oke, it works by the way, keren. Terus lanjut aja ini ke narkotik sama La Boheme. Dan di sini katanya jadinya adalah moonlight moss, moonlight moss. Kamu nggak tahu bau moonlight moss ini maksudnya kayak gimana, kayak misalkan bau malam hari dengan pancaran bulan purnama gitu kan, kayak tetap bau kacangnya sama oak mossnya yang lebih kerasa. Cuman apakah ini bisa dipakai malam hari? Ini bisa dipakai malam hari, mungkin karena baunya si moonlight tadi itu ya. Oke, kita akan campur si ethereal sama fluorescent, karena di sini katanya dia itu akan menciptakan bau yang namanya sugar dusted rose. Sugar dusted rose. Harusnya sih rose, tapi baunya wanginya ada sweetnya. Terus ada dust di sini, maksudnya apa, kayak bau debu gitu apa gimana? Kacau. Terus oke lah, kita langsung coba aja fluorescent sama ethereal. Kukira sugarnya di sini tuh, ekspektasiku tuh sugarnya kayak bener-bener sweet gitu loh, karena di sini dia tuh sugarnya itu di list pertama kan, jadi sugar dusted rose. Aku suka sih kombinasi yang ini. Jadi favorit aku adalah kombinasi so far ini adalah fluorescent sama ethereal. Sweetnya ada, cuman bukan sweet yang kayak bubblegum, sweet yang sugary gitu enggak. Sweetnya lebih ke sweet dari apa ya, buah peach mungkin ya, gak tahu ya. Aku ingatanku bener-bener kayak low banget gitu loh. Untuk rose-nya ada hint of rose, jadi rose-nya itu kayak di nomor terakhir gitu. Dan untuk yang kedua dan untuk yang pertama yang kecium ini adalah bau sweet, cuman sweetnya itu sweet buah, cuman bunga rose-nya itu nggak terlalu dominan, jadi lebih dominan ke manis buah. Ada slightly rose-nya kayak gitu. Kalau si La Boheme dicampur sama ethereal, dia itu akan menciptakan bau yang baru, yaitu namanya adalah dancing dewberry. Dewberry harusnya dia itu baunya kayak ada kayak manis berry, cuman kayak ada slightly honey-nya gitu mungkin ya, karena namanya dewberry. Kita akan sunjuk aja. Oke, as I expected, bener-bener. Jadi dia itu baunya dancing dewberry, jadi itu kayak bau berry, cuman ada slightly apa ya, honey-nya gitu. Jadi kan namanya dewberry. Oke, jadi menurut aku semua wangi yang dicampur itu works banget. Meskipun perubahannya itu nggak terlalu yang benar-benar signifikan, kayak benar-benar wah wangi yang baru gitu, enggak. Jadi kayak mereka itu kayak slightly gitu loh, saling complement each other. Dan menurut aku tetap sih untuk bau yang paling aku suka adalah si siapa tadi? Memoriku ya. Oke, jadi favoritku adalah si fluorescent sama ethereal kalau nggak salah. Memoriku kalau nggak salah kayak gitu. Nanti kalau lupa kan aku kasih di sini aja ya. I'm sorry. Oke, jadi kesimpulannya untuk si parfum dari Mind Dot ini, wangi favorit aku yang bisa dicampur itu adalah si fluorescent sama ethereal, karena wanginya itu jadi yang namanya sugar dusted rose, itu aku benar-benar suka banget. Jadi kalau misalkan aku ditanya dan aku disuruh milih satu parfum aja yang akan aku beli adalah si narkotik yang ini. Karena bau si narkotik itu menurut aku apa ya? Dan kalau di sini kan dia itu katanya intoxicating, pleasurable sama anti-sing. Dan emang benar-benar intoxicating sih menurutku baunya. Oke, jadi aku kayaknya akan beli si narkotik yang full size, kayaknya lebih intoxicating, tapi lebih intoxicating yang lebih ke arah apa ya, lebih ke arah seger gitu loh. Biasanya kan wangi-wangi intoxicating, wangi-wangi pleasurable itu kan kayak wangi-wangi kayak manis, kayak sugar, habis itu kayak vanilla, coffee kayak gitu kan. Cuman kalau ini brand new perfume yang pleasurable dan juga intoxicatingnya itu lebih ke arah fresh kayak gitu loh, fresh dan juga fruity. Oke, so that's all for this video. Dan menurut aku parfum ini tuh benar-benar kayak inovasi yang terbaru menurut aku. Dan ini by the way adalah produk lokal, jadi kalian nggak perlu beli kalian nggak perlu beli parfum-parfum yang harganya sejuta. Dan menurutku untuk bau yang kayak gini sebagai parfum lokal itu kayak udah benar-benar internasional banget. Mungkin karena mereka ngerekrut orang-orang dari luar gitu ya, yang mungkin mereka udah berpengalaman nyiptain kayak parfum-parfum di luar negeri kayak gitu. Jadi kayak baunya itu
Kayak ini kalau misalkan kalian nyium parfum ini kayak bukan parfum lokal sama sekali at all. Okay, so thank you so much for watching and I see you guys in my next video. Bye bye.